Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Bismo, sensei dari LPK Saitama Magelang. Ya, kali ini kita akan nulis huruf kanji ya. Tapi sebelumnya, sudah ada yang tahu belum huruf kanji itu apa? Oh, belum tahu, sensei beritahu ya. Huruf kanji itu huruf yang dipakai oleh orang Jepang, bangsa Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Dan huruf ini asalnya berasal dari negara Cina. Dulu dibawa dari abad ke-8 oleh para pedagang Cina, abad ke-6 sampai ke-8 kalau tidak salah, untuk sumber dibawa ke Jepang untuk digunakan menjadi alat komunikasi sehari-hari, yaitu huruf kanjinya. Lalu diadopsi sendiri oleh bangsa Jepang menjadi huruf yang mereka gunakan di kehidupan seharian. Huruf kanji ini berbeda dengan huruf yang lainnya. Kalau kita kan dalam bahasa Jepang mengenal 3 huruf ya, ada huruf hiragana, katakana, dan huruf kanji. Yang huruf hiragana itu yang untuk menulis istilah dalam bahasa Jepang. Yang huruf katakana itu untuk menulis istilah dalam bahasa asing atau bahasa serapan. Nah, sekarang adalah huruf kanji. Huruf kanji ini banyak macamnya. Kurang lebih orang Jepang sendiri wajib mengetahui huruf kanji. Kanji wajib yang harus dipelajari adalah sekitar 3.000 kanji. Nah, tapi kita tidak akan sampai 3.000 kanji ya. Kita akan tulis beberapa kanji saja. Cara penulisan dan juga urutan-urutan kanjinya tersebut. Baik, mari kita mulai. Kita mulai dari kanji yang paling sederhana. Kanji yang paling sederhana adalah kanji angka 1. 1 dalam bahasa Jepang disebut ichi. Kalau di eja, ic, ai. Dalam huruf hiragana, i dan chi. Penulisannya itu dari kiri ke kanan. Ichi. Ini adalah huruf kanji ichi. Atau artinya 1. Itu bacanya ichi ya. Artinya apa? 1. Selanjutnya, saya akan perkenalkan kanji yang umum juga. Ya, ini adalah ichi. Ditulis dalam huruf hiragana itu ada ichi ya. I dan chi. 2 huruf ichi. Seperti itu. Yang artinya dalam bahasa Indonesia artinya adalah 1. Baik. Untuk yang selanjutnya kita akan menulis kanji yang umum digunakan oleh kehidupan sehari-hari di Jepang. Kanji ini adalah mewakilkan person atau orang ya. Orang dalam bahasa Jepang itu disebut jin atau hito. Ada 2 cara penulisan ya. Maaf, ada 2 cara penyebutan. Cara baca Jepang dan cara baca Cina. Kita akan tulis kanji hito. Dari sini, ambil tekan. Ini adalah hito. Hi dan ho, yang berarti orang. Hito. Ya, hito. Lalu kita akan menggunakan cara kanji hito atau kanji orang ini ya. Cara penggunaannya bagaimana? Ada 2 cara penggunaan. Dia bisa dibaca hito, bisa dibaca jin. Dibaca jin jika dia digabungkan sebagai identitas suatu tempat. Misalnya orang Indonesia, orang Vietnam, orang Malaysia dan sebagainya sebagai identitas. Maka contoh penggunaan ketika jin adalah, contohnya adalah Tai Jin ya. Taijin itu adalah orang Thailand ya. Taijin artinya orang Thailand. Dia dibaca jin kalau dia digabungkan nama suatu tempat ya, nama suatu identitas, bisa perusahaan, bisa nama perusahaan, bisa nama tempat misalnya. Seperti itu.
lebih kebanyakan sebagai identitas kanji. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah cara menulis kanji yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari juga. Kita akan menulis kanji kata kerja. Kanji kata kerja, ya, yaitu adalah yang kalian gunakan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa makan, minum, melihat, tidur. Kita mulai dari yang sederhana dulu, yang cukup sederhana, yaitu adalah kanji berkata. Berkata dalam bahasa Jepang itu disebut imasu. Ya. Coretan pertama itu dari kiri ke kanan, ya. Lalu ada dua coretan kedua, coretan ketiga, coretan keempat, lalu membuat kotak dari atas ke bawah, dari atas ke bawah juga, coretan yang ketiga, lalu coretan yang keempat. Ditambah karena ini imas, bacanya adalah i mas. Imas tadi artinya adalah berkata. Kita tambahkan furigana. Furigana adalah huruf hiragana yang digunakan untuk membantu membaca huruf kanji seperti itu. Ya, saya lihat ya, ini adalah iimas, artinya berkata. Baik, untuk selanjutnya kita akan menulis kanji kata kerja lagi. Kali ini tingkatan coretan lebih agak banyak lagi ya. Kita akan menulis kanji makan. Makan atau kegiatan kita makan sehari-hari di dalam bahasa Jepang disebut tabemas.